Shalom, apa kabar saudara pagi hari ini? Bersama Yesus kita luar biasa, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan buat Raja di atas saudara. Sama-sama juga kita memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yesus dahsyat, amin. Silakan duduk saudara, kita sama-sama mendengarkan POP. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain.
Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Mari sama-sama kita tundukkan diri, kita berdoa sama Tuhan. Siapkan hatimu. Kita memasuk dalam hadirat Tuhan. Kita fokus dengan Tuhan Yesus pagi hari ini. Buka suaramu, sembah Dia. Sebab Dia layak disembah Raja di atas segala raja. Shiralabaralabaya shiralabatakaralabo. Hiralabaya shiralabaya. Hiralabaya shiralaba. Haleluya. Semua buka suara. Haleluya. Oh
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, sebab Engkau baik, sebab Yesus baik. Haleluya. Irala bala baya shalala bala bo, irala bala 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 bo, irala baya si. Haleluya. Irala bala baya shalala bala baya serabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami bertemu dengan Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Perkenanan-Mu buat setiap kami ya Tuhan pagi hari ini. Urapi setiap kami, jumpai kami satu persatu ya Tuhan. Sharana barana 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 sharana barana sharana barana 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 sharana barana 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 sharana barana 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 barana. Haleluya. Yesus Tuhan, kami merindukan-Mu ya Tuhan. Berkasih-Mu ada buat setiap kami ya Tuhan. Apapun hidup kami hari-hari ini, pergumulan kami ya Tuhan, kami berkata Engkau baik buat setiap kami. Syarala bata karala bala 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 sikirala syarala bala bala sikirala bala 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 sirala bala bala syarala bala 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 sikirala bata karala bala 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 sirala. Biar kasih-Mu mengalir buat setiap kami ya Tuhan.
Engkau baik, sangat baik. Engkau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami seperti rusa merindukan Engkau hari-hari ini ya Tuhan. Perjumpaan kami dengan Engkau pagi hari membuat kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Semakin rindu, semakin cinta padamu ya Tuhan. Bahkan di semester yang kedua ini ya Tuhan, semakin fokus kepadamu ya Tuhan. Menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak disembah ya Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan hari-hari ini. Dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, sangat baik. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama angkat pujian sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal
kebahagiaan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Semakin cinta akan Engkau ya Tuhan. Biar kami merindukan-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, mari sama-sama pujian. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Hanya Engkau ya Tuhan. Nah, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
berbahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sharalabaralabaralabaya, saralabatakarabaralabaralabaralabo. Sharalabatakarabaralabo. Haleluya, Yesus. Haleluya. Iralabaya, sharalabaralabo. Iralabaralabaralabaya, haleluya. Tuhan yang kami sembah, yang kami Mari saya undang bangkit, mari saya undang angkat tanganmu di hadapan Tuhan semua saudara. Kami tanda menyerah di hadapan-Mu. Kami percaya ada kuasa di tempat ini. Bahkan Engkau mengurapi setiap kami dengan hadirat-Mu yang luar biasa yang kami rasakan di tempat ini. Dan kami merasakan perjumpaan dengan Engkau yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang
Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat, penuh kuasa buat setiap kami. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berbeban berat Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami sungguh percaya Tuhan kami luar biasa. Haleluya. Kami akan bersuka cita menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Lihat kiri kananmu, katakan, apa kabar saudara? Dahsyat. Amin. Bersama Yesus luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hati kami percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh percaya ada kuasa di tempat ini ya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Engkau yang bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Ajaib kau Tuhan. Ayo menari di hadapan Tuhan. Bersuka cita umat Allah di tempat ini. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau moga bagiku setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku.
kali lompat katakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Amin. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Woo! Woo! Lihat kiri kanan katakan on fire. Yes. Saudara akan dipakai Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Mari sama-sama perkatakan DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud yang artinya pada zaman ini. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk saudara. Siapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh terlalu percaya Engkau mengurapi setiap kami. Bahkan kami terlalu percaya Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau hebat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Karabaya shikirabata karabaya sanarabata karabaya. Shirabara shikirabata karabaya shikirabata. Oralabaya shikirabata karabaya sanarabata. Mari sama-sama angkat pujian. Kau telah buktikan kasih-Mu padaku. Kau membayarku dengan ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Yang menjadi tempat jawaban hanya Kau, tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab nama kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sama-sama angkat pujian sungguh di hadapan Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu Hallelujah. tersedia bagiku. Lord, You first love us with amazing love. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Yesus tempatku berharap.
hambamu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku, selamanya ku, selamanya Kau ku cinta, selamanya ya, selamanya Kau ku cinta. Haleluya, Yesus dahsyat. Betapa Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup kami. Jawaban kami dalam kehidupan kami hanya Engkau ya Tuhan. Engkau yang sudah hadir pagi hari ini. Engkau yang memuaskan setiap hasrat kami, kerinduan kami, kehausan kami. Dengan segala hal yang baik yang datangnya dari surga. Hanya dalam hadirat-Mu, Engkaulah tempat pengungsian kami. Engkaulah segalanya buat kami. Engkau yang berkata kepada Musa, akulah aku, Yahweh Yehova, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Aku ada di Mesir, aku ada di Horeb, aku ada di Midian, aku di mana saja, kata Tuhan. Dan Engkau yang kami sembah ada di tempat ini menjamah setiap kami. Memulihkan setiap keadaan kami. Dalam hadirat-Mu ada mujizat. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada terobosan. Dan itu kami alami hari ini. Kemenangan surgawi. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. Kami bersyukur Engkau baik. Tidak adalah seperti Engkau ya Tuhan. Oh ralabaya syana maka ralaba. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Itu sebabnya pemazmur berkata, berbahagialah orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami diberkati, kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena kami punya Allah, Allah yang hidup, yang ada di tempat ini. Yang sedang kami cari, yang kami sedang tinggikan namanya. Oh terima kasih, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Engkau bekerja lebih dahsyat lagi di antara kami pagi hari ini. Bahkan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami, menegur kami, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran. Firman-Mu menyatakan kesalahan-kesalahan kami. Sehingga kami hidup dalam kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar kami berkata seperti pemazmur berkata, aku telah memilih jalan kebenaran yaitu firman Tuhan. Aku telah menempatkan hukum-hukum-Mu ya Tuhan, firman-Mu, perintah-perintah-Mu di hadapanku. Biar firman-Mu itu yang menjadi cermin bagi kami. Penuntun kami, menjadi refleksi hidup kami. Untuk terus hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Berbicara Engkau pada setiap kami umat-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami mau lebih lagi diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, puji Tuhan, silakan duduk, shalom. Haleluya, bilang sama-sama aku paling berbahagia hari ini. Bilang sama-sama aku paling disayang Tuhan. Bilang kanan kiri aku bahagia engkau ada di tempat ini. Haleluya. Karena ada banyak keputusan orang di luar sana yang hari Minggu harusnya datang ke gereja, tapi mereka ke pasar, ke pabrik, ke jalan, healing, kemana-mana gitu ya.
Keputusan kita menentukan hari depan kita, dan saya percaya keputusan kita hari ini, kita ada di tempat ini beribadah, memuji menyembah Tuhan adalah keputusan yang paling tepat dalam hidup kita. Dan Tuhan hadir melawati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Matius 12 ayat 14, kita buka Alkitab kita. Boleh screen-nya ditampilkan? Nah, ini dia. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Dia ini adalah Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Menyingkir dari orang-orang Farisi itu. Bilang sama-sama menyingkir. Nah, bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru itu dengan kata anakoreo. Bilang sama-sama anakoreo. Artinya menarik diri, kemudian mundur, menjauh, menyingkir, meninggalkan tempat itu. Ya, jadi kita belajar dari salah satu karakter sifat Tuhan Yesus, yaitu menyingkir, anakoreo. Ada kuasa, ada berkat di mana saat-saat kita harus bisa menyingkir, atau there is a power of stepping away. Bilang sama-sama stepping away. Ya, haleluya. Karena setiap persoalan masalah tidak harus kita kita lawan, harus kita hadapi dengan kekerasan begitu. Seperti Yesus ketika Tuhan Yesus itu mengelak, menyingkir dari konfrontasi, dari konflik, ya lebih baik mengalah dari orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan dan cenderung untuk melawan Tuhan. Padahal kalau Tuhan Yesus mau lawan mereka, gampang sekali Yesus pasti menang karena Yesus punya kuasa, punya kekuatan, punya kemampuan, punya daya yang luar biasa. Dia adalah maha kuasa. Tetapi karakter ilahi yang kita boleh belajar hari ini adalah kita perlu mencontohnya, yaitu mengalah untuk menang. Bilang sama-sama mengalah untuk menang. Bilang sama-sama mengalah tidak berarti kalah. Ya, karena di akhir zaman ini kasih menjadi suam, kasih menjadi lesu, orang mementingkan diri sendiri. Untuk mengalah itu rasanya sulit sekali, rasa mengalah itu semakin memudar. Ya, orang di luar sana mempunyai paradigma pemikiran perspektif kalau mengalah berarti semakin dirugikan, kalau mengalah berarti saya kalah, saya salah, dan seterusnya. Konteks mengalah dalam hal Alkitab ini adalah kita mengalah demi kebaikan diri kita maupun kebaikan orang lain di luar sana. Saudara pernah ketemu dengan orang-orang yang model seperti itu, sukanya konflik, sukanya konfrontasi, sukanya merasa paling benar, paling hebat, mau menang sendiri, nggak mau kalah. Iya kan, di pasar, di jalan, di pabrik, di kantor, di antrian, di jalan gitu ya. Iya, enak-enak macet di jalan, orang di belakang klaksonin gitu, din gitu ya, merasa paling benar, paling punya jalan sehingga merasa ingin didahulukan. Ya, kita nggak perlu membalas, kita nggak perlu melawan orang seperti itu, maka kita perlu menyingkir, kita perlu stepping away, kita perlu anakoreo. Katakan amin. Ya, di dunia ini banyak sekali hal yang bisa membuat kita kecewa, sedih, sakit hati, dendam. Karena kita menghadapi orang-orang model kayak gitu ya, mau menang sendiri, gak mau ngalah, maunya konfrontasi, konflik dan seterusnya. Acap kali kita berpikir, kita berkata dalam hati kita, lu belum tahu siapa gua gitu ya. Enggak boleh seperti itu. Rasakan nanti suatu saat akan kubalas kau gitu ya. Ya, mungkin dengan membalas kita saat itu rasanya kok enak, senang. Apakah betul itu membawa damai sejahtera, sukacita buat kita? Ya, saya percaya bahwa kalau kita melawan jahat dengan jahat, membalas jahat dengan jahat, maka persoalan tidak semakin selesai, tapi persoalan itu semakin runyam, semakin jelek, semakin kacau. Kekacauan itu seringkali karena sikap yang tidak mau mengalah. Bilang sama-sama, kekacauan seringkali karena sikap tidak mau mengalah. Iya, kalimatnya panjang. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita belajar sampai kita mau menang sendiri, tapi kita belajar dari sifat karakter ilahi Tuhan Yesus, yaitu salah satunya mau mengalah. Haleluya. Makanya Alkitab berkata, nah ini dia. Filipi 2 ayat 3, Rasul Paulus menulis jemaat
di Filipi, menulis surat kepada jemaat yang di Filipi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini bicara tentang sikap hati, sifat karakter kita yang mau mengalah. Memang mengalah itu tidak mudah. Jadi orang Kristen itu memang tidak mudah. Enggak boleh menang sendiri, harus mengalah. Enggak boleh marah, enggak boleh berantem, enggak boleh balas dendam, sakit hati, enggak boleh balas kejahatan-kejahatan, tapi harus mengampuni. Bilang amin. Ayo belajar sama-sama. Paling tidak saya belajar hari ini bahwa sifat salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita adalah mau mengalah. Kalau terjadi perselisihan, kalau terjadi permusuhan, dan kita terlibat ada di sana, maka kita adalah orang-orang yang kalah. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Iblis yang menang, kita yang kalah. Mari menang dengan cara surga. Apa itu? Mau mengalah. Percayalah kalau kita mengalah, saatnya akan tiba Tuhan membela kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oleh sebab itu ayo kita mudah mengalah. Tapi percayalah kita sedang mengalah untuk mengalami kemenangan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Haleluya, puji Tuhan. Yang terhormat itu bukan orang yang punya rumah mewah, mobil mewah, harta banyak, kedudukan tinggi, orang pinter dan seterusnya. Ada banyak orang yang IQ-nya tinggi, kuliah luar biasa, S1, S2, S3 dan seterusnya. Lulusnya dengan summa cum laude dan seterusnya begitu ya. Tapi surga berkata, itu bukan orang pinter. Ya, kalau dia ternyata nggak mau ngalah, amarahnya meledak-meledak, ia mau menang sendiri. Surga bilang orang seperti itu adalah orang BODOH. Yang mengerti katakan amin, orang bodoh. Dan ternyata kalau kita mau mengalah, menjauhi perbantahan, anakoreo, kalau kita mau menyingkir dari perselisihan konflik perbantahan, maka surga respect sama kita. Kawan-kawan kita pun respect sama kita. Ini yang luar biasa. Orang terhormat adalah orang yang menjauhi perbantahan. Dia berani melakukan stepping away. Dan kita akan dihormati Tuhan, dihormati oleh surga. Orang hebat bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang hebat adalah ia yang mau mengalah. Meskipun dia tidak kalah tetapi mengalami kemenangan. Haleluya. Kalau kita di jalan, di rumah, di pasar, di mana saja ketemu dengan orang yang model mau menang sendiri, mau hebat sendiri, selalu bawa konflik, gak mau ngalah. Lebih baik kita belajar mengalah. Bilang sama-sama belajar mengalah. Karena memang tidak ada gunanya menghadapi orang semacam itu. Tidak ada kemenangan dalam pertengkaran. Yesus mundur, Yesus menyingkir dari konflik, dari pertengkaran. Ya, kita pun harus belajar melakukan itu. Manusia atau orang yang terhormat adalah orang yang rela mengalah. Bukan karena salah, bukan karena bodoh, tetapi karena berhikmat dan memiliki penguasaan diri. Ya, salah satu manifestasi dari buah roh adalah penguasaan diri. Katakan amin. Ini karakter Roh Kudus, karakter Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus pernah mengajar di khotbah di bukit ya, Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7 gitu ya. Khotbah di bukit, beautiful attitude, sifat karakter yang beautiful, yang elok. Dan salah satunya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kepada para muridnya, kepada para pendengarnya di bukit pada waktu itu, KKR, janganlah kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tidak gampang untuk mengalah karena butuh pengorbanan.
Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, zaman waktu itu, zaman Yesus ada dibuat oleh negara pengadilan di mana orang bisa suing, bisa mengadukan persoalannya ya. Dan meskipun hakim sudah berlaku adil, tapi orang-orang yang punya duit itu, kalau Pengkhotbah pasal 5 berkata ayat yang ke-7, memperkosa keadilan ya, dan menindas orang yang miskin. Daripada kita susah payah mengadukan orang dengan dalam pengadilan, maka Yesus berkata, karena mereka mau mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu, dasimu, mobilmu, handphonemu. Ya, belajar tentang apa? Satu hal, mengalah. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan dengan dia 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Kita harus perlu hidup extra miles dalam hidup kita. Apa itu? Sifat karakter yang mau mengalah. Haleluya. Ya, nggak ada gunanya balas dendam, kata Tuhan Yesus. Nggak ada gunanya bersusah payah untuk mempertahankan kebenarannya sendiri. Kebenaran ada 3 macam. 1, kebenaran pribadi. 2, kebenaran kolektif bersama-sama. Tapi yang ketiga, kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya. Biar kita berlaku dalam kehidupan ini kebenaran surgawi, kebenaran yang sejati, itu firman Tuhan. Bilang amin. Haleluya. Jangan pakai kebenaran sendiri ataupun kebenaran kolektif. Karena kebenaran kolektif belum tentu benar juga. Ya kan? Tapi yang benar adalah kebenaran surgawi, kebenaran sejati, kebenaran firman Tuhan. Kerjakan itu sungguh-sungguh. Saya percaya kalau kita berani mengalah, belajar mengalah, maka ada berkat-berkat pembelaan yang luar biasa dari Tuhan. Contoh, ya, kasus tentang Abraham atau Abram sebelum jadi Abraham. Orang yang berkenan kepada Allah sehingga dikasih nama ada unsur nafas ilahi. Abram jadi Abraham. Kejadian 13 ayat 8 mencatat, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian, jangan ada konflik, jangan ada pertengkaran, perkelahian antara aku dengan engkau. Dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, Lot itu masih keluarga dekat dengan Abram. Lot itu anaknya siapa ya? Haran, ya, anaknya adiknya Abram. Jadi Lot itu mestinya panggil Abram bapak tua. Iya, betul, orang yang harusnya dihormati. Tapi mereka bertengkar, mereka gaduh, mereka konflik, mereka berkelahi. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau, kata Abram kepada Lot. Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Luar biasa, meskipun harusnya secara struktur Abram memiliki pilihan yang lebih dulu, tapi dengan rendah hati Abram mendatangi Lot. Bukan Lot yang mendatangi bapak tuanya, tapi Lot mendatangkan hati. Itu yang luar biasa, kita belajar satu hal dari kisah ini. Lalu Abram memberikan pilihan kepada Lot. Tengoklah, lihatlah, itu banyak sekali tanah. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau pilih kiri, aku ke kanan. Gitu ya, luar biasa. Dan Lot itu orang yang agak enggak tahu diri ya. Harusnya, oh enggak bapak tua dululah gitu ya. Tapi Lot akhirnya memilih lembah Sungai Yordan yang secara kasat mata sangat luar biasa, sangat menjanjikan. Dan Abram mengalah. Secara kasat mata apa yang dipilih, yang didapatkan oleh Abram itu sesuatu yang sisa. Tapi pada akhirnya kan Alkitab berkata apa? Luar biasa. Ya, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, ke barat, utara, selatan. Tuhan berjanji kepada Abram, seluruh negeri yang kau lihat itu akan diberikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Berkatnya lebih banyak mana? Abram yang mengalah.
Dan kita tahu at the end of the story, Lot itu akhirnya ditunggang balikan bersama kota Sodom dan Gomora. Seluruh pencapaian prestasi yang selama ini luar biasa didapatkan oleh Lot akhirnya habis, selesai, sudah tamat sayonara. Karena Lot gak mau ngalah. Tapi Abram yang mau ngalah diberkati oleh Tuhan dahsyat luar biasa. Iya, kita berani stepping away, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Gak perlu menghadapi persoalan itu, kita harus melawan persoalan itu. Kadang-kala kita harus memikirkan persoalan yang kita hadapi itu worth it enggak, layak enggak kita hadapi. Ya kan? Enggak semuanya kita hadapi dengan cara kita supaya kita menang, ya, enggak ada menang-menangan. Kalaupun Tuhan suruh hari ini kita untuk mengalah, saya percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Kalau kita punya sifat karakter yang mau mengalah itu. Daripada kita melawan orang yang ingin menang sendiri dengan keinginan kita dan akhirnya mungkin kita menang. Tapi akhirnya kita akan mengalami kebencian, kepahitan, menimbulkan kebencian, kepahitan kepada orang lain. Dan itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Ayolah hidup berdamai dengan siapa saja. Kalau hidup itu tergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan siapa saja. Salah satu cara berdamai adalah stepping away, anakoreo. Berani mengalah untuk mendapatkan berkat kemenangan yang sejati dari Tuhan. Bilang amin. Bilang kanan kiri, ayo mengalah. Suami kepada istri, kepada suami, orang tua kepada anak, kepada orang tua, teman kepada teman, sahabat kepada sahabat, pemimpin dengan bawahan, bawahan dengan pemimpin. Kalau sifat saling mengalah, hidup ini akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita, tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Keluarga yang saling mengalah menjadi keluarga yang berbahagia. Pelayanan gereja kul yang saling mengalah akan menjadi tempat wisata yang baik secara rohani. Ada damai sejahtera yang ditularkan ke sana kemari. Bilang amin. Haleluya, haleluya. Kalau Anda berpikir hari ini bahwa dengan menang itu berarti Anda menang, salah. Kalau Anda mengalah berarti Anda mengalami kemenangan dari Tuhan, itu benar. Haleluya. Ketika Lot mau menang sendiri, ia tidak mendapatkan apa yang ia idam-idamkan, habis semuanya. Ya. Ternyata sifat sikap mau menang sendiri, gak mau kalah, mendatangkan atau memicu menjadi trigger kehancuran seperti yang dialami oleh Lot. Haleluya. Percayalah selalu atau pasti ada upah, bilang upah. Kepada orang-orang yang rendah hati mau mengalah seperti Abram. Haleluya. Ada peristiwa lain atau cerita lain, kasus lain di Alkitab. Ya, ceritakan buat kita. 1 Raja-Raja 3 ayat 24 dan seterusnya. Nanti baca di rumah satu perikop itu. Lalu raja berkata, ini Raja Salomo, ambilkanlah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan Raja Salomo. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi dua, berikanlah setengah kepada yang satu, yang setengah kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihan terhadap anak itu. Tuanku, rajaku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Ya, saudara tahu kisah ini ya, cerita ini. Dua perempuan, dua wanita yang punya anak bayi. Tapi hari itu salah satunya ketindihan dan meninggal. Lalu dua perempuan itu bertengkar memperebutkan anak bayi yang masih hidup itu dan sampailah kepada raja. Raja bilang, ambil pedang, belah, kasih separuh-separuh gitu ya. Ibu yang sebenarnya memiliki bayi itu berkata, jangan ya raja, berani mengalah. Sudah, biarkan dia hidup, kasih sama orang itu, ibu itu. Dan raja tahu bahwa sebenarnya yang memiliki anak yang hidup adalah ibu yang berkata, jangan bunuh dia. Dan akhirnya bayi itu, yang hidup itu diberikan kepada ibu yang berani mengalah. Bilang amin.
Dan saya percaya ibu yang mengaku-ngaku, yang berbohong di hadapan raja itu pasti dihukum oleh raja. Karena setiap kesalahan pasti ada hukumannya. Haleluya. Berani mengalah, ada berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Berkat mengalah itu luar biasa. Ya, haleluya, 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 haleluya. Ayo belajar untuk mengalah, jangan jadi pribadi yang sulit untuk mengalah. Jangan sulit mengalah. Meskipun rasanya sulit, susah, tidak gampang. Tapi kita harus belajar bersama-sama, kita harus punya sifat ini, yaitu mudah mengalah. Ibu itu meskipun tahu kalau ia mengalah, mungkin ia akan kehilangan bayinya. Dan akan dibawa oleh orang yang mengaku-ngaku itu. Tapi pada akhirnya tangan Tuhan menolong dia, penyertaan Tuhan ajaib. Dan akhirnya melalui Raja Salomo yang penuh hikmat itu, bayi yang hidup diberikan kepada ibu yang berani mengalah itu. Haleluya, mari belajar untuk mengalah. Sebab ada upah yang sangat baik, sangat manis buat orang yang mudah mengalah. Haleluya. Banyak sekali kisah di Alkitab yang stepping away, anak Koreo itu mendapatkan berkat yang luar biasa. Ketika Daud disuruh papanya untuk membawa logistik ke medan perang, menyusul kakak-kakaknya yang sedang berperang melawan Goliat. Ketika sampai Daud ke arena perang itu, ketemu dengan abang-abangnya. Dan Eliab salah satunya berkata, kakaknya yang tertua, mengapakah engkau datang dan siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Eliab sudah berlaku seperti Tuhan, mengetahui hati orang. Karena hati orang itu kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Orang lain gak ada yang tahu, bahkan itu suami atau istri kita, anak kita, orang tua kita. Iya kan? Hati itu siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Eliab marah sekali sama Daud. Dan dibulilah Daud itu di depan orang-orang tentara-tentara Israel gitu ya. Engkau datang kemari untuk melihat pertempuran dan seterusnya, diomelin, dimarahin gitu ya. Eliab seperti kepahitan, dan memang kepahitan. Eliab itu kan orang yang tertua, gagah gitu, ganteng gitu, tapi ketika Samuel datang ke rumahnya, Eliab dengan percaya diri luar biasa, ini aku pasti diurapi Tuhan. Tapi kemudian Samuel berkata, bukan dia, sampai akhirnya, enggak ada lagi anakmu, masih ada, kata Isai, papanya. Anakku yang paling bungsu. Ya, orang Daud ini sangat tragis sebenarnya hidup awalnya ya, dipisahkan atau dibuang oleh kedua orang tuanya. Makanya Daud itu pernah nulis Mazmur ya, Mazmur 51 atau berapa itu, atau 27 gitu ya, nanti cari di Alkitab. Ya, orang tuaku, bapak mamaku menolak aku. Tradisi Yahudi itu yang tinggal di rumah bersama orang tuanya adalah anak bungsu. Seperti Benyamin, anaknya Yakub gitu ya, di rumah. Tapi yang bungsu ini oleh Isai disuruh ke padang. Gitu ya, jaga kambing domba gembala. Makanya Daud berkata, aku ditolak oleh papa mamaku gitu. Sangat tragis. Tapi luar biasa kesetiaan Daud itu. Salah satu sifat karakternya apa? Ketika Daud pergi ke perkemahan peperangan itu melawan Goliat, orang-orang Israel, Daud dimarahin, lalu berpalinglah Daud dari Eliab, ayat 30, kepada orang lain dan menanyakan, ya. Daud bilang, apa yang kubuat? I do nothing, I'm only asking, gitu. Aku bertanya saja, lalu Daud menyingkir. Daud, anak Koreo, mengalah, meninggalkan abangnya yang sedang kepahitan itu. Padahal Daud itu saat ia datang dalam kisah ini sudah menjadi asisten pribadi Saul. Dia pembawa senjatanya, orang yang paling dipercaya, lingkaran nomor 1. Selain dia menjadi live music, live bandnya Raja Saul gitu ya. Daud udah jago banget pakai senjata, pasti sudah dilatih gitu ya. Secara private oleh Raja Saul gitu. Tapi Daud gak memakai kekuatannya untuk melawan Eliab kakaknya. Daud punya kesempatan, Daud punya kemampuan, Daud punya daya untuk melawan Eliab, tapi Daud lebih baik mengalah, menyingkir. Dan kita tahu at the end of the story adalah Daud
kemudian diangkat oleh tangan yang perkasa, tak kelihatan kasat mata dari padang penggembalaan ke istana raja. Jadi raja yang luar biasa. Ada berkat yang manis terhadap orang-orang yang mau mengalah. Yang amin 3 orang. Amin, katakan amin. Lalu sifat yang lain yang diceritakan mengalah itu Bapak Ibu. Ketika Raja Daud sudah menjadi raja. Absalom anaknya memberontak. Anak yang paling ia kasihi, Absalom. Gitu ya. Maka 2 Samuel 15 menceritakan Daud itu turun dari tahta dan keluar dari Yerusalem. Yerusalem kota yang paling kubunya paling kuat. Kalau Daud mau lawan Absalom pasti yang menang. Dia punya pasukan yang dahsyat didukung oleh rakyat. Tapi Daud mau mengalah, turun dari tahta, keluar dari Yerusalem dan menyingkir sampai ke Mahanaim, kota yang lain luar biasa. Iya, bahkan ketika di tengah jalan ada orang yang mengutuki Daud, namanya siapa? Simei. Lalu Abisai panglimanya bilang, Tuan mohon izin aku pakai pedang kenyebrang dan penggal orang itu gitu. Daud bilang no, jangan, lebih baik kita ngalah. Dan kita tahu akhirnya Absalom yang memberontak itu mati muda. Dan Daud akhirnya diraja kembali masuk ke Yerusalem lagi. Raja yang heboh, luar biasa diberkati Tuhan. Karena sifat yang mengalah itu. Logikanya Daud gampang sekali mengalahkan Absalom. Tapi enggak worth it. Ya kan, melawan yang jahat dengan yang jahat. Mau menang sendiri. Dia harus membunuh melawan anaknya sendiri. Enggak worth it, enggak layak, enggak cengli gitu ya. Tahu ya, enggak cengli ya. Iya. Ya. Daud memilih mengalah. Iya. Kan banyak di keluarga yang suami istri berantem gara-gara apa? Cucian. Gara-gara apa? Listrik bunyi titit, enggak ada yang nambahin pulsa gitu ya. Berantem. Ayolah daripada kita bertengkar, pikir dulu baik-baik. Layak enggak hal semacam itu diributkan, ditengkarkan? Iya, lebih baik kita mudah mengalah. Dan saling apa? Minta maaf kalau kita salah. Oke, haleluya. Beneran? Ya. Dan percayalah kalau kita mengalah, berkat-berkat Tuhan itu besar, manis, luar biasa. Berkatnya berlimpah-limpah, apa yang tidak kita pikirkan, kita lihat, kita dengarkan Tuhan berikan buat kita. Siapa sangka Daud yang gembala 2-3 ekor kambing domba Isai papanya. Bicara tentang hal yang sedikit itu. Tapi Daud all out mau mengalah. Maka Daud menjadi raja yang luar biasa. Oh haleluya. Makanya sampai luar biasa berkat Tuhan itu negara Israel itu punya lambang bintang Daud. Bintang Daud bukan bintang Absalom atau bintang Saul enggak ya, tapi bintang Daud. Luar biasa ya. Yes, posisi yang Tuhan angkat sebegitu rupa terhadap orang-orang yang mudah mengalah. Haleluya. Banyak sekali cerita. Cerita terakhir. Kitab Filemon. Kitab Filemon ada berapa pasal? 1 pasal, baca di rumah. Ternyata ada makna yang luar biasa kitab Filemon ini. Filemon adalah orang yang kaya, terhormat di kota Kolose, orang Roma yang tinggal di Kolose. Dan Filemon itu kenal Yesus, percaya Yesus karena penginjilan oleh Rasul Paulus. Filemon itu punya budak namanya Onesimus. Budak itu sesuatu atau seseorang yang tidak punya hak untuk hidup karena budak. Segala sesuatu sudah dibeli oleh tuannya. Lalu singkat cerita Onesimus itu nyolong sesuatu dari rumah Filemon tuannya. Lalu Onesimus ketakutan dan lari sampai ke Roma. Ditangkap di penjara, satu penjara sama Rasul Paulus di Roma. Lalu ketemu dan diinjili oleh Rasul Paulus dan percaya Yesus, mau melayani katanya. Maka Rasul Paulus nulis surat dari Roma kepada Filemon. Filemon, ini Onesimus balik kepadamu, tolong terima dia sebagai saudara, bukan sebagai budak.
Bayangkan saudara, sebelumnya Onesimus nyolong dari Filemon, kabur, ketangkep. Harusnya dia mati. Filemon bisa, saking dia tuannya, dia budaknya, dia bisa berlaku sesuka hatinya. Karena itu tradisi pada zaman itu. Bahkan ada literatur yang bilang, seorang tuan itu kalau kedinginan bisa bunuh budaknya, ambil kulitnya untuk bikin jaket kulit. Manusia budak gitu ya. Sebegitu tidak berharganya budak. Tapi Rasul Paulus nulis surat kepada Filemon, makanya surat Paulus kepada Filemon, Alkitab berkata gitu ya. Terimalah dia, bukan sebagai budak, tapi sebagai manusia, sebagai saudara, lebih daripada hamba. Dan yang luar biasa, Filemon berkata, yes, aku terima dia. Itulah kasih Yesus yang mau mengalah. Kalau kita mengalah hari ini, mungkin rasanya hari ini kita seperti kalah dan mungkin rasanya rugi. Tapi pada saatnya kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama kita memiliki sifat yang mudah mengalah gitu. Haleluya. Tuhan berkati kita semua, selamat mempraktekkan firman Tuhan. Bilang kanan kiri, selamat mempraktekkan firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Haleluya, puji Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Firman-Mu mengajar kami salah satu karakter ilahi. Mau mengalah, tidak cari kemenangan sendiri, tidak mau merasa paling hebat. Kami tundukkan hati dan kepala kami di hadapan Tuhan. Mata kami tertutup, tapi hati kami, mata rohani kami tertuju kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap berkat kasih karunia anugerah yang besar melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Ajar kami untuk mudah melakukan, murah hati untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya menjadi teori, tidak hanya menjadi kata-kata semata yang melintas di hidup kami, tetapi tertanam di hati kami. Akhirnya hidup, berakar, bertumbuh. Lalu kami praktekkan, maka kami menghasilkan buah. Kalaupun kami ada yang merasa paling hebat dan tidak mau mengalah, ampuni kami ya Tuhan. Pada saat kami mengalah mungkin kami ada rasa kerugian saat itu, tapi saatnya kemuliaan Tuhan dinyatakan, berkat-berkat ajaib dinyatakan. Engkau berfirman lebih lagi buat setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami dari kehidupan kami memancar kasih ilahi. Seperti Filemon terhadap Onesimus. Seperti Daud terhadap Absalom, terhadap Eliab. Seperti wanita yang kehilangan anak, mengalah dan mendapatkan anaknya kembali. Seperti Abraham terhadap Lot, berani ambil keputusan mengalah, menyingkir seperti Yesus. Tidak konfrontatif, tidak mau menang sendiri. Maka kemenangan sebenarnya Tuhan tunjukkan kepada kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kami. Dalam nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, amin. Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Engkau menjamah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu berkati. Mari puji Dia. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan
hadapanmu, memujimu, ya menyembahmu, Yesus. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu, Yesus. Ku memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi, ya Tuhan, ya Yesus, Yesus. Ku menyembahmu. Haleluya. Tuhan, Engkau turun tangan dan menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Lembutkan hati kami. Pulihkan sifat, keadaan, karakter, tabiat kami. Biar kami punya hati yang rendah. Memikirkan kepentingan orang lain. Lebih dari kepentingan diri sendiri. Berani stepping away, anak koreu, menyingkir, mengalah. Dan kami mendapatkan kemenangan, kemuliaan Tuhan pada akhirnya. Kami berdoa para pria dapat firman, para wanita dapat firman. Orang tua dapat firman, para suami dapat firman, para istri dapat firman. Anak-anak muda setiap kami dapat firman pagi hari ini. Dan izinkan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Perkenananmu, berkatmu turun atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan berkati. Hai, salam. Berapa banyak diberkati, lambaikan tanganmu, sorakkan haleluya. Tangan kanan kirinya mengalah untuk menang. Biar ini kita praktekkan, amin. Setiap firman Tuhan yang ditabur harus kita praktekkan. Ya, atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak PDM Handoyo yang telah memberkati jemaat di tempat ini dengan luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, pelayanan Bapak dengan luar biasa. Adakah dari antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Yang mungkin baru pertama kali hadir. Saya rindu untuk puji Tuhan, Ibu. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Ibu, keluarga dengan berlimpah-limpah. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini Bapak Gembala kita melayani di GPI Kota Bumi. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan yang ada di GPI Kota Bumi. Yang kedua, doa pengerja cabang GPI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 26 Juli 2023 jam 19.30 secara hybrid, wajib bagi Bapak Ibu pengerja, aktivis, gembala, dan pengurus skul. Yang ketiga, ibadah youth gabungan di GPI HOH Citra Raya akan dilakukan pada hari Sabtu 29 Juli 2023 jam 19, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Kita akan juga lihat cuplikan kemarin waktu kita ada duar. Videonya bisa di duar untuk anak-anak youth pada hari Selasa. Kau segalanya dalam
bangkit, amin. Durasi Yeremia, biar kita semua bangkit. Hari ini ya, jadi mengundang setiap anak-anak muda hari Sabtu nanti gabungan di GBI HOH Citra Raya. Berikutnya ibadah minggu depan tanggal 30 Juli 2023, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita PDM Samuel Sulistia. Yang kelima, sekolah Injil liburan atau SIL untuk anak-anak sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 jam 14 sampai 17 di tempat ini dengan biaya 20.000 per anak. Pendaftaran dapat menghubungi Kak Z, pembina sekolah minggu, paling lambat tanggal 6 Agustus 2023. Yang keenam, sertifikat baptisan air yang sudah selesai, ada ditulis ada 7 orang, ada David, Kevin, Verawati, Sebastian, Hendro, Happy, dan Christian. Silahkan menghubungi counter pelayanan jemaat untuk mengambil sertifikat baptisan yang ada. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan untuk rencana Natal kita di bulan Desember dan persembahan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ora labata karalabata 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 karalabata. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini, buat lawatan-Mu dalam ibadah kami, di mana setiap kami diingatkan ya Tuhan untuk kami mengalah, untuk menang. Kami percaya ya Tuhan, biar firman ini kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoyo ya Tuhan. Terus pakai lebih lagi ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan dalam penggembalaan di 3G ya Tuhan. Bahkan untuk ibadah kedua ya Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya juga setiap kami yang hadir di tempat ini, kami mengalami kemenangan, kesembuhan, pembebasan ya Tuhan. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, hadirat-Mu senantiasa mengikuti setiap kami ya Tuhan. Bahkan di waktu yang indah kami boleh membawa persembahan kami. Berkati persembahan Natal kami, persembahan umum kami. Bahkan setiap umat-Mu ya Tuhan yang dengan hormat datang akan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu. Dan kita yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu dahsyat dan luar biasa di pagi hari ini. Kami katakan firman-Mu adalah pelita kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Kami terus diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis, menyertai memberkati hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, sekolah dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi hari ini, besok, lusa, sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam permai, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Prajurit Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.